Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum jami'an bitahiyatil Islam al-khalidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwanan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwani fillah dimanapun berada, sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Bulan di mana di dalamnya penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan, dan penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di Ramadan tahun ini kita mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan kita, ibadah kita, sehingga keluar dari bulan Ramadan, pergi bulan Ramadan, kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. La'allakum tattaqun, sebagaimana tujuan Ramadan itu sendiri. Ikhwani fillah dimanapun berada, di bulan Ramadan ini ada salah satu peristiwa penting dalam sejarah umat Islam, yaitu Perang Badar. Perang ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-2 Hijriah, di mana mempertemukan antara dua kekuatan kaum muslimin di Madinah melawan kekuatan kafir Quraisy di Mekah, yang pada akhirnya peperangan Badar ini dimenangkan oleh kaum muslimin Madinah. Sehingga dengan kemenangan perang Badar ini menunjukkan kepada suku-suku Arab bahwasanya telah muncul kekuatan baru, telah bangkit kekuatan baru di jazirah Arab ini. Sekaligus memperkuat otoritas Muhammad SAW sebagai pemimpin atas golongan masyarakat Madinah yang sebelumnya sering bertikai, yang sebelumnya sering berperang. Ikhwani fillah dimanapun berada, pada kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan 4 perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan sebelum waktu terjadinya perang Badar di tahun 2 Hijriah. Perintah yang pertama yaitu perintah untuk berjihad. Ya. Lebih tepatnya diizinkan untuk berjihad. Sebelumnya kaum muslimin hanya bertahan, mendapat siksaan, mendapat cacian. Namun setelah turunnya ayat perintah perang ini yang terdapat di dalam surah Al-Hajj ayat ke-39, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu, dan seterusnya. Telah diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dizalimi. Itu perintah pertama. Perintah yang kedua yaitu perintah untuk mengeluarkan zakat. Sebelumnya kaum muslimin infak, sedekah, mereka berlomba-lomba ingin berhijrah, ingin membangun masjid. Mereka senantiasa melaksanakan infak sedekah ini. Namun mendekati perang Badar, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan perintah untuk kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Ini tidak main-main, keluar zakat ini menjadi ujian bagi kaum muslimin pada waktu ini sangat berat. Bahkan setelah Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah, setelah wafat Rasulullah, ada beberapa golongan yang mereka murtad dari agama Islam. Sebagian yang lainnya mereka mengerjakan sholat, akan tetapi enggan mengeluarkan zakat. Ini saking beratnya perintah zakat. Itu yang kedua. Perintah yang ketiga yaitu perintah siam Ramadan atau puasa di bulan Ramadan.
Sebelumnya kaum muslimin senantiasa berpuasa. Namun puasa yang mereka lakukan adalah puasa sunnah. Ya, setelah turunnya ayat Al-Baqarah ke 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, setelah turunnya ayat ini, kaum muslimin diwajibkan untuk berpuasa full selama 30 hari ataupun selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Bahkan terjadinya perang Badar itu sendiri, ya, kaum muslimin keluar dari kota Madinah menuju lembah Badar yang kurang lebih jaraknya 150 km, mereka dalam keadaan berpuasa. Begitu juga dengan ketika berperang Badar, mereka dalam keadaan berpuasa. Itu perintah yang ketiga. Perintah yang keempat yaitu tahwil kiblat ataupun perintah untuk berpindah kiblat. Ya, sebelumnya kaum muslimin ketika beribadah, ketika sholat, mereka menghadap ke Masjidil Aqsa di Palestina. Namun ketika Allah menurunkan perintah untuk berpindah kiblat menjadi ke Baitullah, ke Mekah, kaum muslimin kiblatnya berpindah. Dan ketika perintah ini turun, ini pun menjadi ujian bagi kaum muslimin. Pada waktu itu terjadi gunjang-ganjing, fitnah menyebar, hoax di mana-mana, mengatakan bahwasanya kaum muslimin tidak konsisten, yang sebelumnya ibadah ke Masjidil Aqsa malah berpindah ke kiblat, ke Baitullah di Mekah. Nah, ini ujian yang sangat berat pada waktu itu, sehingga orang-orang yang di dalam hatinya terdapat nifaq, terdapat kemunafikan, mereka semakin ragu terhadap agama Islam ini. Ikhwani fillah dimanapun berada, yang ingin saya sampaikan, pelajaran dari yang barusan saya sampaikan adalah sebelum momen-momen besar menghadapi manusia, kaum muslimin perlu dikuatkan terlebih dahulu untuk melaksanakan perintah ilahi. Ya, kita lihat ya perintah-perintah yang tadi, selain diizinkan perang, itu semuanya perintah untuk beribadah mahdoh, ya, ibadah langsung kepada Allah. Zakat, kemudian puasa, lalu beribadah menghadap ke kiblat, sholat menghadap ke kiblat ke Baitullah di Mekah, itu semuanya ibadah langsung kepada Allah atau ibadah mahdoh. Ya. Kaum muslimin diuji terlebih dahulu dengan ibadah-ibadah mahdoh ini sebelum menghadapi ibadah ghair mahdoh. Ya, puncak daripada ibadah ghair mahdoh adalah perang fisabilillah. Karena tidak hanya mengorbankan harta dan juga tenaga, tapi jihad fisabilillah yang dikorbankan adalah nyawa. Makanya puncak dari ibadah ghair mahdoh adalah jihad fisabilillah. Kaum muslimin diuji terlebih dahulu dengan ibadah-ibadah mahdoh. Karena ibadah ghair mahdoh itu lebih berat daripada ibadah mahdoh, lebih panjang waktunya, lebih lama durasinya, bahkan lebih banyak mengeluarkan energi ketika kita melaksanakan ibadah ghair mahdoh. Ya, ibadah mahdoh itu manfaatnya langsung terasa oleh kita. Ya, ketika kita melaksanakan sholat, zikir, baca Quran, manfaatnya langsung terasa ibadah mahdoh itu. Hati kita menjadi lebih tenang, hati kita menjadi lebih tentram. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Begitu juga ketika berpuasa, nggak ada orang yang meninggal, orang yang sakit-sakitan gara-gara puasa. Orang puasa itu membuat orang sehat, ya. Bahkan yang orang yang tadinya berpenyakit, penyakitnya akan turun dengan berpuasa. Dengan puasa juga manfaatnya langsung terasa. Kita lebih mampu mengendalikan jiwa kita, lebih mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Begitu juga ketika kita berinfak, sedekah, zakat. Ya, tidak ada orang yang miskin gara-gara mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Justru dengan infak, sedekah, harta kita akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung terasa
manfaat daripada ibadah mahdoh itu atau ibadah langsung kepada Allah. Lain halnya ketika ibadah ghair mahdoh, ya, karena menghadapi manusia yang akan kita dapati kebanyakannya adalah kekecewaan dan kekecewaan. Contohnya ketika mengurus anak angkat, kita diurus lama-lama, setelah dewasa dia berkhianat. Kita membangun yayasan, setelah yayasan tersebut terbangun dan besar, kita didepak dari yayasan itu. Ketika kita mengurus keluarga, mengurus bisnis, Masya Allah berat ketika kita melaksanakan ibadah ghair mahdoh itu. Hadirin dimanapun berada, ya, kalau hari ini kita terasa berat menjalani hidup, terasa berat mengurus rumah tangga, terasa berat berbisnis, terasa berat membina, mungkin ibadah mahdoh kita kurang, ya, karena kalau ibadah mahdoh kita sudah mantap, kedekatan kita dengan Allah sudah mantap, ruhiyah kita sudah mantap, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu ibadah-ibadah ghair mahdoh kita, akan membantu, langsung turun tangan, ikut serta menolong kita dalam menyelesaikan ujian-ujian kehidupan ini. Ujian rumah tangga, ujian bisnis, dan ujian yang lainnya. Ya, di dalam ayat juga banyak disebutkan, ya, ketika kita dekat dengan Allah dengan melaksanakan ibadah-ibadah mahdoh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Fadhkuruni azkurkum, kata Allah. Barang siapa yang mengingat kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Ya, di ayat yang lain, wasta'inu bisabri wassalah. Kita lihat, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Lagi-lagi sholat, ibadah mahdoh. Ketika kita ingin ditolong, maka maksimalkan ibadah mahdoh kita kepada Allah. Begitu juga di dalam surah Al-Fatihah lah yang sering kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamulah aku meminta pertolongan. Ya, sejauh mana pertolongan itu turun, sejauh itulah ibadah mahdoh kita. Ya, itu mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa meningkatkan, ya, tadi ibadah mahdoh kita, tilawah kita, baca Quran kita, zikir kita, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan itu kita dekat dengan Allah dan kita lebih mudah menghadapi ujian kehidupan, menghadapi ibadah-ibadah ghair mahdoh yang lainnya yang terasa berat oleh kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.